Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channelku, dan pada kesempatan kali ini saya mau update perkembangan dari Channa Asiatica yang saya pernah unboxing dulu. Nah, ada kabar buruk ya. Di sini ikan saya mati satu ya, ikan Channa Asiatica. Nah, ini matinya tadi pagi teman-teman, dan saya baru bisa angkat pada malam harinya. Nanti akan saya mungkin ceritakan sedikit ya, kenapa kok ikan ini bisa mati, dan juga untuk pembelajaran kita semuanya. Nah, oke teman-teman, jadi ikannya mati tadi pagi dan baru bisa saya buatkan video pada malam harinya karena ya ada sedikit keperluan tadi pagi ya. Dan di sini saya bisa memastikan bahwa ikan yang saya pelihara atau ikan Asiatica ku ini tidak mati karena dia lagi sakit, terkena jamur ataupun terkena penyakit lainnya ya teman-teman. Dan ikan ini mati karena dimakan oleh saudaranya sendiri, atau kan dalam satu wadah ini kemarin saya tampung itu per wadah ada 2 ekor ikan. Nah, ternyata itu dimakan oleh ikan lainnya. Itu bisa terlihat dari bagian kepalanya itu sudah habis ternyata teman-teman. Kemudian di perutnya juga sudah habis, di ekor juga sedikit dimakan. Nah, kita juga tahu kan ikan Channa itu memang dia teritori ya. Tapi apakah benar kalau masih kecil itu dia memang saling memangsa atau saling membunuh? Kan sepertinya enggak ya. Nah, di sini saya mengasumsikan atau saya mengira bahwa ada kemungkinan, mungkin saja ya, dia kekurangan makanan. Kenapa? Karena saya masih melakukan uji coba atau percobaan seperti itu teman-teman, dengan menggunakan pakan jentik nyamuk. Itu full ya, full dalam 1 bulan, dan ini masih berjalan 2 minggu. Nah, karena stok pakan untuk jentik nyamuknya itu memang kadang saya bisa dapat banyak, tapi kadang juga saya dapatnya dikit banget gitu teman-teman. Dan itu harus dibagi untuk 2 ekor ikan ini. Kemungkinan mungkin karena pakannya yang kurang sehingga dia kelaparan dan akhirnya memangsa yang lainnya, mungkin saja ya. Nah, itu kemungkinan yang pertama ya teman-teman. Kemudian ada kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua itu bisa juga karena ikan mengalami stres. Nah, ternyata ikan yang stres itu juga bisa saling memangsa ya. Nah, ikan stres juga ada banyak sekali penyebabnya. Bisa karena dia baru ganti air, atau dia merasa terganggu oleh aktivitas kita, atau yang lainnya gitu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga bisa juga karena dia merasa dominan dari ikan yang lainnya. Dalam artian gini teman-teman, ada ikan yang lebih kecil atau ikan yang cacat mungkin ya, itu biasanya akan lebih mudah dimangsa oleh ikan yang dia sehat dan juga lebih besar dari ikan lainnya gitu. Kemudian saya juga melihat teman-teman kiper yang lainnya atau penghobi lainnya itu juga memelihara ikan ini secara komteng, tapi ya terlihat aman-aman saja ya, tidak ada masalah untuk ikan ukuran kecil seperti ini. Nah, mungkin saya juga masih butuh banyak belajar ya mengenai ikan atau cara memelihara ikan yang masih baby seperti ini agar tidak terulang lagi ya. Dan di sini saya coba memisahkan ikan-ikan saya. Jadi untuk satu wadahnya di sini saya taruh 1 ekor saja ya teman-teman, biar lebih aman seperti itu. Nah, seperti ini ya. Ini satu wadah 1 ekor.
biar pakannya juga merata ya teman-teman, jadi nggak saling berebut seperti itu. Kadang kan kalau komteng atau dalam satu wadah ada beberapa ekor, kadang yang kecil itu pasti kalah gitu. Nah, ini cara amannya saja. Saya juga terus cari tahu ya teman-teman, tips dan caranya agar ikan kita itu aman kalau dipelihara secara komteng. Oke, tips yang pertama yang saya dapatkan itu teman-teman, pastikan ikan itu untuk suplai makanannya itu terpenuhi, artinya dia tidak kekurangan pakan. Nah, untuk pakannya untuk baby ya paling aman pakai cacing sutra ya. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa menyediakan tempat persembunyian. Lalu tips yang ketiga, saya juga melihat banyak dari teman-teman penghobi itu menyediakan aerator atau filter ya. Nah, tujuannya apa sih untuk filter ini? Jadi selain untuk membersihkan air akuarium agar tetap terjaga ya, itu agar si ikan bisa terus aktif bergerak dan tidak saling mengejar satu sama lain ataupun memangsa satu sama lain, karena dia kan aktif bergerak ya teman-teman. Kemudian tips yang terakhir ya, mungkin untuk ikan yang masih baby atau masih kecil itu memang dia rawan banget stres ataupun terkena penyakit. Nah, saranku biarkan dia tenang ataupun jangan terlalu terusik ya, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman, pengalaman saya memelihara baby Channa asiatica ini. Nah, apakah teman-teman juga punya pengalaman serupa untuk pemeliharaan ikan Channa yang masih baby secara komteng itu seperti apa, ataukah juga mengalami hal yang sama seperti saya? Mungkin teman-teman bisa share ya di kolom komentar agar teman-teman yang lain juga bisa saling belajar. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan ya, terima kasih.